Pengadilan dalam istilah Inggris disebut dengan court, sedangkan dalam istilah Belanda disebut dengan rechtbank. Pengadilan artinya memutus, mengadili, dan memutuskan perkara. Pengadilan dan mengadili itu sangat berbeda. Pengadilan itu berasal dari kata peradilan yang berasal dari awalan kata per dan imbuhan an yang berarti memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan, dan juga berasal dari kata koda yang berarti menyelesaikan. Peradilan dan pengadilan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mendefinisikan bahwasanya tidak ada definisi khusus terkait dengan kedua hal ini. Namun, di dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwasanya peradilan adalah proses mengadili seseorang sesuai dengan apa yang dia lakukan, sedangkan pengadilan adalah tempat di mana seseorang tersebut diadili. Nah, pengadilan dan peradilan ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya keduanya ini memiliki hal yang saling berkaitan, namun dari segi fungsi jadi, peradilan dan pengadilan adalah dua hal yang saling berhubungan namun memiliki fungsi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfatika selaku pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan proses penyelesaian konflik, apa itu konflik, dan bagaimana cara menyelesaikan suatu konflik. Proses penyelesaian konflik atau conflict resolution adalah suatu usaha-usaha yang dilakukan untuk menghilangkan atau menyelesaikan suatu konflik dengan cara mencari kesepakatan antara orang-orang yang terlibat dalam konflik. Konflik adalah aspek intrinsik yang tidak dapat mungkin dihindar dalam perubahan sosial. Konflik menimbulkan interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetensi. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Skeler bahwasannya konflik kompetensi kerjasama pada dasarnya saling berkaitan. Konflik pada dasarnya ditimbulkan pada hal-hal yang kecil dan mendasar seperti perbedaan pendapat dan tidak ingin menghargai pendapat orang lain juga termasuk dapat menimbulkan suatu konflik antara seseorang dengan orang lain. Pada umumnya konflik terjadi karena adanya perbedaan antara pemikiran, pendapat, ucapan, serta perbuatan. Pada sikap dasar yang tidak ingin menghargai pendapat orang lain dan tidak menerima pendapat orang lain dapat menimbulkan seseorang berkarakter berkonflik. Proses penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa adalah suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan pihak yang lain. Penyelesaian sengketa ada dua cara, yaitu cara litigasi dengan non-litigasi atau di luar pengadilan. Biasanya suatu pihak mengambil cara litigasi atau dalam pengadilan ketika salah satu pihak tersebut telah melakukan penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi atau dalam pengadilan tetapi tidak mendapatkan hasil, sehingga mereka menyelesaikan perkara dengan cara litigasi atau di dalam pengadilan. Pada perkembangannya ada suatu cara yang dikenal dengan cara mediasi. Orang-orang sering menyebutnya bahwa mediasi ini termasuk pada cara non-litigasi atau di luar pengadilan, tetapi pada dasarnya mediasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jika Putri. Saya akan membawakan materi ketiga, yaitu penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri atas beberapa cara. Yang pertama, penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian secara litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ini bersifat formalitas dan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Pihak yang bersengketa dipaksa untuk menerima keputusan pengadilan, meskipun putusan itu dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak, dikarenakan keputusan yang bersifat menang dan kalah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan rentan menimbulkan rasa permusuhan. Selain itu, banyaknya kasus dan terbatasnya jumlah hakim dan panitera di pengadilan
Membuat penyelesaian sengketa di pengadilan juga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Atas dasar berbagai pertimbangan ini, proses litigasi kerap kali menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa. Banyak pihak yang lebih memilih untuk menggunakan cara perundingan untuk menyelesaikan sengketa yang dipercaya dapat menghasilkan kesepakatan bersama dan menguntungkan para pihak yang bersengketa. Yang kedua adalah penyelesaian secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui cara-cara di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Kelebihan proses non-litigasi ini adalah sifat kerahasiaannya karena proses persidangan dan hasil keputusannya tidak dipublikasikan. Selain itu, lambannya proses penyelesaian sengketa akibat hasil prosedural dan administratif sebagaimana dapat ditemukan dalam proses litigasi juga dapat dihindari. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa non-litigasi juga dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan dan kehakiman, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan. Yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Dalam prosesnya penyelesaian sengketa dengan arbitrase diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbitir, yang ditunjukkan arbitir dan ditunjuk secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa. Syarat utama bagi proses arbitrase yakni kewajiban sengketa membuat kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase serta menyepakati hukum dan tata cara untuk penyelesaian sengketa mereka. Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa yang hasilnya tergantung pada iktikad baik pihak bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuasaan yang tetap dan mengikat para pihak. Jika para pihak tidak melakukan putusan arbitrase, maka putusan melakukan berdasarkan perintah pengadilan negeri atas permohonan salah seorang pihak yang bersengketa.